Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'. Hadirin insan beriman, saudaraku terkasih yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dalam Qasas Anbiya pada fase dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat secara terang-terangan. Pagi itu, baginda Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk datang secara langsung kepada para pemuka Quraisy dan para penduduk Quraisy, menyampaikan sebuah perihal undangan teruntuk mereka dari baginda Rasul yang mulia. Pesannya adalah agar mereka berkumpul, berhadir di bawah kaki Bukit Sofa. Hari itu, ketika matahari mulai naik, baginda Rasulullah SAW naik ke atas Bukit Sofa setelah banyak masyarakat Quraisy yang penasaran perihal undangan yang ditunjukkan kepada mereka dari baginda Rasul yang mulia. Bagi mereka, sosok seorang Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang cukup unik, pribadi al-amin yang hadir dengan membawa kebaikan dan rahmat bagi mereka. Tak ayal lagi pesona dan kemuliaan akhlak Rasulullah sontak menjadi magnet tersendiri yang mengumpulkan orang-orang tua dan muda berkumpul di bawah kaki Bukit Sofa. Rasulullah SAW ketika itu mulai menyampaikan khutbah kepada mereka. Dengan sebuah pengandaian, Rasulullah kemudian mengatakan, "Ayuhal kaum Quraisy, saudaraku, seandainya aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik Bukit Sofa itu telah bersiap sebuah kekuatan pasukan perang yang dahsyat, yang dilengkapi dengan persenjataan yang luar biasa sempurna, dengan strategi perang yang handal, jumlah mereka lebih banyak dibandingkan kita, dan esok hari mereka akan memasuki kota Mekah dan mengambil apapun yang kita punya dan membinasakan orang-orang yang melawan upaya mereka tersebut. Adakah kalian percaya?" Maka sontak semua orang kemudian mengatakan, "Percaya ya Muhammad." Mereka meyakini apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Sahabat fillah, hadirin yang berbahagia. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan maklumah kedua. Saudaraku hadirin kaum Quraisy yang dirahmati, demi Allah, beriman dan bertakwalah kepada Allah yang maha sempurna. Tunduk dan patuhlah kepada Dia yang mencipta langit dan bumi. Dan ketika Rasulullah SAW mengucapkan dua kalimat syahadat, sebuah ucapan yang sontak menimbulkan kegaduhan dan kehebohan di kala orang-orang yang berhadir ketika itu. Dan tidak ada satu orang pun yang mampu membenarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Saling bercuri pandang, menaruh curiga. Seketika mereka terdiam, dan saat itu dari kejauhan terdengar sebuah teriakan dari seorang laki-laki parubaya. Sebuah teriakan yang memecah kebisuan suasana kala itu. Dia berkata, "Tabballaka ali hadha ya Muhammad."
yang tidak lain sebuah makian dengan bahasa yang cukup ekstrim. Kira-kira laki-laki itu mengatakan, celakalah, terkutuk kau ya Muhammad. Apakah engkau mengumpulkan kami di tempat yang panas terik ini hanya sekedar untuk mendengarkan celotehanmu yang tidak penting lagi, tidak bermanfaat ini? Tabballaka alihada. Bagi masyarakat Mekah kala itu, kalimat ini sebuah penghinaan yang cukup dahsyat. Kira-kira bila hari ini ada makian di antara kita yang membuat kita emosi dan merasa terhina, maka demikianlah ungkapan tabballaka alihada itu. Mendengar makian dari laki-laki parubaya ini, para sahabat yang jumlahnya terbatas naik pitam sahabat. Emosi bukan kepala. Tapi jauh hari sebelum pertemuan itu berlangsung, Rasulullah sudah mengamankan mereka. Tidak boleh ada seorang pun yang melakukan tindakan di luar perintah baginda Rasul yang mulia, meski menahan marah, bukan kepalang, tapi mereka tetap sami'na wa ata'na. Sahabat fillah, hadirin yang berbahagia, apa yang terjadi kemudian? Setelah Rasul dan para sahabat terdiam dari sebuah maki-makian yang dahsyat dari seorang laki-laki parubaya yang tidak lain adalah pamannya Nabi Muhammad SAW yang biasa dikenal dengan Abdul Uzza atau Abu Lahab, yang tidak lain adalah paman Nabi yang senantiasa memusuhi Rasulullah. Abu Lahab yang membenci Rasulullah sejak dia membawa risalah dan jalan kebenaran. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, seketika langit marah, aras berguncang, malaikat Jibril turun langit membawa sebuah pesan ilahi, membalas makian yang ditimpakan Abu Lahab kepada baginda Rasulullah. Para sahabat mengatakan bahwa peristiwa kejadian di Bukit Sofa menjadi asbabun nuzul turunnya surah ke-111, surah Al-Lahab, yang terdiri dari 4 ayat. Nama surah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW yang memaki Nabi Muhammad. Sontak Rasulullah kemudian membacakan surah itu. Tapi apa yang terjadi ketika banyak orang-orang yang merasa gentar mendengarkan ayat tersebut? Sebuah ayat yang menggetarkan orang-orang tersebut. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab, binasa dan celakalah tangan Abu Lahab. Ayat itu, surah itu turun langsung di hadapan si pemilik nama Abu Lahab beserta istrinya Urwah bin Harb, si pembawa kayu bakar, si bigos, biang gosip yang kesana kemari menebar fitnah dan kebencian, seakan 11-12 dengan suaminya yang senantiasa mencibir, menceritakan, menjatuhkan elektabilitas Rasulullah di hadapan para penduduk Mekah. Tapi kemudian turunnya surat itu cuma dianggap sebuah banyolan belaka oleh Abu Lahab dan istrinya. Sahabat fillah, lantas apa yang terjadi dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika Allah melaknat Abu Lahab dan istrinya seketika di surah itu? 10 tahun kemudian pasca surah itu terjadi, Abu Lahab menderita sebuah penyakit kulit yang sangat mengerikan. Penyakit yang tidak pernah terjadi pada zamannya, mengakibatkan kulitnya mengelupas, mengoreng, mengeluarkan nanah dan darah yang baunya busuknya Masya Allah. Sehingga saking busuknya aroma yang keluar dari tubuh Abu Lahab yang belum meninggal, tidak ada satu saudara, kolega yang mau datang menemani saat-saat kritis Abu Lahab tersebut. Selain sebagai penebar hoax, biang penebar kebencian bersama istrinya, profesi utama dari Abu Lahab adalah sebagai pemilik lokalisasi warung prostitusi terbesar pada zamannya. Ia punya seorang PSK, pekerja seks komersil yang paling sangat digandrungi oleh laki-laki hidung belang kala itu, bernama Musaikah. Tapi berbeda dengan tuannya.
pekerja seksnya ini, ketika ia mengenal dakwah dan Islam, merasa bersalah dan kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang yang senantiasa menyesali perbuatan dosa-dosanya, yang lupa dengan berapa banyak laki-laki hidung belang yang telah menjamah dan menidurinya. Tapi ketika hijrah, cintanya bersemi, ketika cintanya bertasbih, ketika sujudnya setiap malam-malam di pertiga malamnya berurai dengan air mata penyesalan, Allah dan Rasulnya memperkenankan hijrah dan taubatnya, mengampunkan dosa-dosanya. Sahabat billah hadirin yang berbahagia, tuannya sampai akhir hayatnya Abu Lahab mati dalam bergelimang dosa dan penuh dengan kesalahan. Sebagaimana kami sampaikan di atas, menderita sebuah penyakit yang membuat orang semua jijik. Bagi sebahagian kalangan, ini mah penyakit kutukan yang sangat najis dan memuakkan. Bahkan ketika wafatnya Abu Lahab, tidak ada seorang koleganya, sahabat dan keluarganya semua meninggalkannya. Tetangga-tetangganya lari, takut tertular penyakit yang dianggap sebagai sebuah penyakit kutukan ini. Maka musyawarah para pemimpin dan pembesar Quraisy mengambil sebuah kesepakatan. Dipilih dan dibayarlah budak-budak yang jumlahnya tidak sedikit. Tugas mereka masuk ke dalam kamar Abu Lahab untuk menggalikan lubang sedalam-dalamnya di samping bilik ranjang tempat jenazahnya. Maka kemudian mereka masuk secara bergantian. Apa yang terjadi? Ada yang baru masuk, keluar lagi jackpot muntah-muntah. Ada yang gak sanggup melambaikan tangan, bahkan ada yang sampai pingsan. Bangkai busuknya jauh lebih hebat dari bangkai manusia dan binatang-binatang kala itu. Butuh waktu yang cukup panjang untuk menggalikan lubang sedalam-dalamnya, hingga kemudian selesailah proses penggalian kuburnya. Dan na'udzubillah, tahukah kita, untuk menurunkan jenazah Abu Lahab tidak diturunkan dengan tangan, tidak juga dengan kaki. Bila biasa orang jijik, tangan tak mau menyentuh, tangan mereka tak mau menyentuh, tapi paling tidak kaki mereka yang menyepak-nyepakkan benda tersebut. Tetapi kedua belah tangan dan kaki mereka tidak mau tersentuh dengan jenazah yang sangat jijik lagi kotor tersebut. Maka kemudian dirakitlah gala yang panjang dari segala benda, untuk kemudian dengan gala yang panjang tersebut mereka jolok-jolokkan dari dinding, dari jendela dan pintu kamar Abu Lahab, hingga kemudian terjerembab masuklah jenazah yang penuh dengan kehinaan dan kenistaan itu masuk tertelungkup beserta dipan-dipan papan tempat tinggal jenazah itu. Hadirin sahabat fillah yang berbahagia, demikianlah kesudahan dari akhir perjalanan sang durjana, si mulut comberan yang senantiasa mencaci maki Rasulullah, menebar fitnah dan kebencian bersama istrinya Ummu Jamil atau Ummu Rahab. Maka yang terjadi adalah kehinaan dan kenistaan yang ditimpakan Allah kepada mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Lahab beserta istrinya ini adalah jangan pernah menebar fitnah terhadap keluarga Nabi, sahabat Nabi, atau pribadi Rasulullah. Jangan menghina Rasulullah dan membenci sunnah dan syariatnya. Cukuplah Abu Lahab yang Allah hinakan dan Allah nistakan. Jangan lagi ada Abu Lahab baru yang akan dihinakan dengan kehinaan yang dahsyat di tengah-tengah kehidupan ini. Dan bertaubatlah kepada Allah. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Setiap kita pernah bersalah. Bila Musaikah saja, sang wanita yang pernah menjual harga dirinya, yang lupa dengan berapa banyak laki-laki yang telah menjamahnya, tapi kemudian dia bertaubat kepada Allah. Maka bila hari ini kita pernah bersalah, Allah pasti akan datang dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita pada jalan kebenaran, dan membawa kita pada kelompok kemuliaan orang-orang yang senantiasa mampu meningkatkan atmosfer kebaikan iman dan Islam kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.